organisasi Traktat Atlantik Utara, yang dulunya adalah fondasi keamanan Barat, kini menghadapi krisis identitas. Selama puluhan tahun, NATO berdiri kokoh sebagai benteng pertahanan melawan Uni Soviet. Tujuannya jelas, musuhnya pun terdefinisi. Tapi di abad ke-21 ini, dunia jadi jauh lebih rumit. Ancaman-ancaman baru muncul, mulai dari perang siber sampai aktor non-negara, dan kepastian-kepastian lama itu sudah hilang. Aliansi ini, yang seperti peninggalan dari dunia bipolar, sekarang kesulitan mencari tujuan bersama di antara anggotanya yang beragam. Ikatan yang dulu terasa tak terpatahkan, kini menunjukkan tanda-tanda ketegangan yang jelas, terkikis oleh perbedaan kepentingan nasional dan pergeseran prioritas global. Perisai yang dulu dianggap tak tertembus, kini menunjukkan retakan yang dalam dan mengkhawatirkan. Gesekan internal ini bukan kejadian mendadak. Ini sudah terbangun bertahun-tahun, seperti api yang membara pelan di balik jabat tangan diplomatik dan latihan militer bersama. Amerika Serikat, yang sudah lama jadi pemimpin tak terbantahkan, makin mengalihkan fokusnya ke Pasifik, melihat Tiongkok sebagai pesaing utama jangka panjangnya. Pergeseran strategis ini membuat banyak anggota Eropa merasa diabaikan, mempertanyakan keandalan jaminan keamanan Amerika. Mereka bertanya-tanya, apakah Washington benar-benar akan membantu mereka dalam krisis yang tidak secara langsung mengancam kepentingan Amerika. Keraguan yang makin besar ini telah menumbuhkan rasa cemas strategis di seluruh benua, memicu perdebatan yang tenang tapi mendesak tentang kemandirian Eropa. Yang makin memperkeruh suasana adalah perbedaan pendapat yang mendalam tentang pembagian beban dan arah strategis. Pemerintahan Amerika berturut-turut telah menekan sekutu-sekutu Eropa untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka, seringkali menyebabkan pertengkaran publik dan kebencian. Jerman, negara dengan kekuatan ekonomi besar, sering menjadi sasaran kritik ini. Tapi masyarakatnya yang cenderung pasifis menolak seruan untuk militerisasi yang signifikan. Sementara itu, anggota di sayap timur, seperti Polandia dan negara-negara Baltik, merasakan ancaman langsung dari Rusia yang bangkit kembali dan menuntut kehadiran militer yang lebih kuat. Ini menciptakan perpecahan mendasar di dalam NATO. Perpecahan antara mereka yang melihat Rusia sebagai ancaman utama dan mereka yang lebih khawatir dengan ketidakstabilan di Timur Tengah atau kebangkitan Tiongkok. Tanggal saat ini, 28 Juni 2025, menemukan aliansi ini di ujung tanduk. Ketegangan yang membara akhirnya memuncak, dipicu oleh serangkaian peristiwa beruntun yang tidak sepenuhnya diantisipasi. Perdebatan teoretis tentang masa depan NATO telah menjadi kenyataan yang gamblang dan mendesak. Kohesi masa lalu telah berganti dengan rasa kekacauan yang nyata. Apa yang dulunya simfoni pertahanan kolektif, kini terdengar seperti hiruk-pikuk suara-suara yang bersaing. Krisis ini bukan lagi kemungkinan jauh yang dibahas di jurnal akademis. Ini sedang terjadi secara langsung di koridor kekuasaan di Brussels, Washington, dan Ankara, mengancam untuk membongkar aliansi militer paling sukses dalam sejarah modern. Domino pertama jatuh di Ankara. Turki, anggota NATO sejak tahun 1952, selalu menempati posisi yang unik dan seringkali tidak nyaman dalam aliansi itu. Turki adalah jembatan antara Eropa dan Asia, sebuah republik sekuler dengan mayoritas penduduk Muslim, dan sebuah negara dengan sejarah kekaisaran dan ambisi besar. Selama bertahun-tahun, hubungannya dengan sekutu baratnya penuh ketegangan. Ketidaksepakatan tentang kebijakan di Suriah, pembelian sistem rudal S-400 Rusia, dan kekhawatiran tentang kemunduran demokrasi telah menciptakan jurang ketidakpercayaan yang dalam. Turki merasa masalah keamanannya di Timur Tengah tidak dianggap serius oleh mitra NATO-nya, yang seringkali tampak lebih fokus pada Rusia. Ketidakpuasan yang membara ini akhirnya mencapai puncaknya. Dalam sebuah langkah yang mengejutkan dunia, pemerintah Presiden Erdogan mengumumkan penarikan resmi Turki dari Pakta Atlantik Utara. Keputusan itu dibingkai bukan sebagai tindakan pengkhianatan, tetapi sebagai tindakan penentuan nasib sendiri. Ankara berpendapat bahwa struktur NATO sudah ketinggalan zaman dan didominasi oleh kepentingan Barat yang tidak lagi selaras dengan kepentingan Turki sendiri. Bersamaan dengan itu, Turki meluncurkan proyek besarnya sendiri, Pakta Pertahanan Islam atau IDP. Aliansi baru ini disajikan sebagai organisasi keamanan kolektif untuk negara-negara mayoritas Muslim, membentang dari Afrika Utara hingga Asia Tenggara, yang dirancang untuk mengatasi tantangan keamanan unik yang dihadapi dunia Islam.
Pembentukan IDP mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh komunitas internasional. Itu adalah tantangan langsung terhadap arsitektur keamanan global yang ada. Negara-negara seperti Pakistan, Mesir, dan Malaysia termasuk yang pertama menyatakan minat yang kuat melihat kesempatan untuk menempa jalan baru yang independen dari persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Fakta tersebut menjanjikan kerjasama dalam kontraterorisme, berbagi intelijen, dan pengembangan militer bersama. Semuanya dalam kerangka kerja yang memprioritaskan kedaulatan dan kepentingan anggotanya. Bagi banyak orang, itu adalah alternatif yang menarik untuk menjadi mitra junior dalam aliansi yang dipimpin Barat atau payon dalam Perang Dingin baru. Langkah Turki adalah langkah strategis geopolitik yang cerdik. Dengan meninggalkan NATO dan mendirikan IDP, Turki mengubah dirinya dari anggota yang tidak puas dari klub lama menjadi pemimpin yang baru. Turki memposisikan dirinya kembali di pusat blok baru yang berpotensi kuat, memanfaatkan lokasi strategisnya, militer yang besar, dan industri pertahanan yang berkembang. Ini bukan sekadar kepergian. Ini adalah deklarasi kemerdekaan dan tawaran berani untuk kepemimpinan regional dan global. Mimpi buruk bagi NATO tidak lagi hipotetis. Itu telah dimulai, dan tentara terbesar kedua mereka sekarang memimpin koalisi saingan. Guncangan setelah keluarnya Turki masih terasa, ketika krisis baru meletus, kali ini di jantung Eropa. Washington, yang terguncang akibat pukulan terhadap sisi selatan NATO, berusaha menampilkan citra kekuatan dan persatuan. Mereka menyerukan latihan Angkatan Laut Gabungan Darurat di Mediterania Timur, sebuah unjuk kekuatan yang jelas untuk meyakinkan sekutu yang tersisa dan mencegah musuh menguji aliansi yang melemah. Permintaan itu dikirim ke semua anggota kunci, tapi semua mata tertuju pada Jerman. Amerika Serikat secara khusus meminta pengerahan beberapa kapal fregat Jerman, memandang partisipasi mereka sebagai simbol penting solidaritas transatlantik di saat kerentanan ekstrem. Respon dari Berlin adalah penolakan yang mengejutkan dan bersejarah. Kanselir Jerman berpidato di Bundestag dalam sesi darurat yang tegang, mengumumkan bahwa Jerman tidak akan berpartisipasi dalam latihan angkatan laut tersebut. Keputusan itu dibenarkan dengan alasan deeskalasi. Kanselir berpendapat bahwa unjuk kekuatan besar-besaran hanya akan memperparah situasi yang sudah bergejolak dan bisa disalahartikan oleh Pakta Pertahanan Islam baru Turki. Sebaliknya, Jerman menyerukan diplomasi dan dialog, menawarkan diri untuk bertindak sebagai mediator antara NATO dan aliansi baru tersebut. Itu adalah penolakan yang sopan tapi tegas, sebuah pemisahan yang jelas dari kebijakan pasca perang selama puluhan tahun, di mana Jerman hampir secara otomatis mengikuti jejak Washington dalam masalah keamanan utama. Ini bukan keputusan yang dibuat enteng. Ini mencerminkan pergeseran mendalam dalam pemikiran strategis Jerman, sebuah perubahan yang sudah berlangsung beberapa waktu, tetapi sekarang terungkap. Publik Jerman sudah lama skeptis terhadap intervensi militer, sentimen yang berakar pada sejarah kelam negara itu di abad ke-20. Selain itu, kepentingan ekonomi Jerman semakin mendunia. Mereka memiliki hubungan perdagangan yang mendalam dengan negara-negara di Timur Tengah dan Asia, termasuk banyak calon anggota Pakta Pertahanan Islam yang baru. Pemerintah di Berlin menyimpulkan bahwa berpihak begitu agresif dengan Amerika Serikat akan membahayakan kemitraan ekonomi vital ini dan merusak peran Jerman sebagai aktor global yang seimbang. Reaksi Amerika adalah ketidakpercayaan dan kemarahan. Di Washington, para pembuat kebijakan melihat penolakan Jerman bukan sebagai seruan untuk perdamaian, tetapi sebagai tindakan pengabaian. Mereka melihatnya sebagai pengkhianatan di saat aliansi paling membutuhkan. Hubungan transatlantik yang sudah tegang oleh perselisihan bertahun-tahun mengenai perdagangan dan pengeluaran pertahanan didorong hingga titik puncaknya. Tidaknya Jerman lebih dari sekadar penolakan operasi militer tunggal. Itu adalah deklarasi otonomi strategis. Ini menandakan bahwa Jerman tidak lagi bersedia menundukkan kepentingan nasionalnya sendiri pada keinginan strategis Amerika Serikat. Pilar utama NATO di Eropa goyah. Penolakan Jerman untuk mengikuti jejak Amerika adalah puncak dari proses refleksi diri yang panjang dan menyakitkan. Selama lebih dari 70 tahun, kebijakan luar negeri Jerman dibangun di atas dua pilar yang tak tergoyahkan. Komitmen mendalam terhadap integrasi Eropa dan aliansi yang teguh dengan Amerika Serikat. Kerangka kerja ini memberikan keamanan dan stabilitas
yang memungkinkan Jerman Barat dan kemudian Jerman yang bersatu kembali untuk membangun kembali dan menjadi raksasa ekonomi. Payung nuklir Amerika adalah jaminan utama kedaulatannya. Kehadiran yang menenangkan yang memungkinkan Jerman untuk fokus pada keajaiban ekonominya. Ketergantungan ini, bagaimanapun, datang dengan biaya kemandirian strategis, harga yang telah lama bersedia dibayar Jerman. Tapi dunia, tahun 2025 sangat berbeda dari dunia tahun 1955. Keandalan Amerika Serikat sebagai mitra keamanan telah menjadi sorotan intens. Retorika America First dari pemerintahan sebelumnya, ditambah dengan poros strategis yang jelas menuju Asia, telah menabur benih keraguan yang dalam di Berlin. Para pemimpin Jerman mulai bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang sulit dalam krisis di masa depan. Apakah Washington benar-benar akan memprioritaskan keamanan Eropa di atas masalah domestiknya sendiri? Atau persaingannya dengan Tiongkok? Jawabannya bukan lagi ya yang percaya diri. Ketidakpastian ini memaksa Jerman untuk mulai merencanakan jalur baru yang tidak terlalu bergantung pada janji transatlantik dan lebih pada kekuatan Eropa dan diplomasi independen. Rekalibrasi strategis ini juga didorong oleh realitas ekonomi yang kuat. Jerman adalah negara berorientasi ekspor yang kemakmurannya bergantung pada pasar global yang terbuka dan stabil. Kepentingan ekonominya tidak terbatas pada lingkup transatlantik. Mereka sangat terkait dengan Tiongkok, Timur Tengah, dan ekonomi yang berkembang di global selatan. Kebijakan luar negeri yang secara otomatis selaras dengan Washington, terutama ketika melibatkan konfrontasi dengan calon mitra dagang, semakin dianggap berisiko. Komunitas bisnis Jerman diam-diam melobi untuk kebijakan luar negeri yang lebih seimbang dan pragmatis, yang menghindari memihak dalam konflik kekuatan besar dan mempertahankan peran Jerman sebagai mitra ekonomi yang andal untuk semua. Oleh karena itu, keputusan untuk menolak permintaan Angkatan Laut Amerika bukanlah ledakan emosional, tetapi langkah yang diperhitungkan berdasarkan perhitungan strategis baru ini. Itu adalah manifestasi publik besar pertama dari pengejaran otonomi strategis Jerman. Berlin tidak berusaha menjadi musuh Amerika Serikat, tetapi tidak lagi bersedia menjadi pengikut belaka. Ini membayangkan peran baru untuk dirinya sendiri dan untuk Eropa sebagai kutub yang berbeda dalam dunia multipolar. Kutub yang dapat berbicara dengan semua pihak, menengahi konflik, dan mempertahankan kepentingannya sendiri. Jerman melangkah keluar dari bayangan Amerika, berusaha menjadi arsitek takdirnya sendiri, bahkan jika itu berarti menghadapi badai ketidaksetujuan Washington. Sementara aliansi lama Barat retak, dinamika baru terbentuk jauh dari kekacauan Atlantik. Di Asia Tenggara, Republik Indonesia diam-diam mengamati papan catur global, menyadari momen peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai negara terpadat keempat di dunia dan demokrasi yang dinamis serta tumbuh, Indonesia telah lama menyimpan ambisi untuk memainkan peran yang lebih besar di panggung dunia. Kebijakan luar negerinya secara historis dipandu oleh prinsip bebas aktif, komitmen terhadap non-blok dan peran proaktif dalam mempromosikan perdamaian dan kerjasama global. Filosofi ini yang lahir dari Konferensi Bandung tahun 1955 tiba-tiba terasa lebih relevan dari sebelumnya. Krisis di dalam NATO dan persaingan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Tiongkok menciptakan kekosongan yang berbahaya, tetapi juga sebuah peluang. Banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin merasa terjebak di antara dua raksasa, tertekan untuk memilih pihak dalam konflik yang bukan buatan mereka. Mereka takut bahwa tujuan pembangunan dan kedaulatan nasional mereka akan dikorbankan dalam perebutan kekuasaan besar. Bangsa-bangsa ini mendambakan pilihan ketiga, sebuah platform yang akan memungkinkan mereka menavigasi perairan geopolitik yang bergejolak tanpa menyerahkan kemerdekaan mereka. Mereka membutuhkan seorang pemimpin, sebuah negara dengan ukuran, kredibilitas, dan keterampilan diplomatik untuk menyatukan negara-negara di tengah. Indonesia, di bawah generasi kepemimpinan baru, memutuskan untuk memanfaatkan momen ini. Pemerintah di Jakarta melihat bahwa gerakan non-blok yang lama terlalu terfragmentasi dan anakronistik untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Koalisi baru yang lebih dinamis dibutuhkan. Memanfaatkan lokasi strategisnya, ekonominya yang tumbuh, dan tradisi non-bloknya yang telah lama, Indonesia memulai kampanye diplomatik yang tenang namun intens. Utusannya melakukan perjalanan melintasi benua dari Pretoria ke Brasilia, dari New Delhi ke Kairo,
Membawa pesan yang sederhana namun kuat, sudah tiba waktunya bagi Global South untuk menempa jalannya sendiri dan berbicara dengan suara yang bersatu. Proposal Indonesia disambut dengan antusiasme. Negara-negara lelah diceramahi oleh kekuatan besar dan mencari kemitraan berdasarkan saling menghormati dan kepentingan bersama. Kepemimpinan Indonesia dianggap kredibel. Itu bukan kekuatan militer global yang berusaha mendominasi orang lain, tetapi sesama negara berkembang yang memahami aspirasi dan kecemasan Global South. Jakarta mengusulkan pembentukan blok baru, sebuah koalisi yang didedikasikan untuk netralitas, kerjasama ekonomi, dan pemecahan masalah kolektif. Itu adalah visi yang berani, yang bertujuan untuk mengubah lanskap geopolitik dengan menciptakan pusat gravitasi baru yang kuat, independen dari Washington dan Beijing. Puncak dari usaha diplomasi Indonesia adalah peluncuran resmi koalisi netral baru, yang dengan cepat dikenal sebagai Kontra. Namanya sendiri simbolis ya, menunjukkan penyeimbang bagi blok kekuatan dominan baik dari timur maupun barat. KTT pendirian yang diadakan di kota bersejarah Bandung untuk membangkitkan semangat tahun 1955 mempertemukan jajaran negara yang mengesankan. Kekuatan regional utama seperti Brasil, Afrika Selatan, Nigeria, dan Vietnam bergabung dengan Indonesia sebagai anggota pendiri. Piagam koalisi itu jelas itu bukan aliansi militer dalam arti tradisional, tetapi fakta politik dan ekonomi untuk pemberdayaan bersama. Prinsip inti Kontra sebenarnya ada 3. Pertama, netralitas mutlak dalam konflik antara kekuatan besar. Anggota berjanji untuk tidak menjadi tuan rumah pangkalan militer asing milik AS atau Tiongkok, dan untuk menolak tekanan untuk bergabung dengan fakta militer apapun yang dipimpin oleh mereka. Kedua, fokus pada pembangunan berdaulat. Koalisi akan mempromosikan perdagangan dan investasi di antara anggotanya, menciptakan lembaga keuangan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada Bank Dunia dan IMF, dan bekerja sama dalam transfer teknologi. Tujuannya adalah untuk membangun ekonomi yang tangguh yang dapat menahan guncangan eksternal dan tekanan politik. Pilar ekonomi ini sangat penting bagi daya tariknya, menjanjikan manfaat nyata di luar posisi geopolitik yang abstrak. Ketiga, Kontra berkomitmen pada mediasi aktif. Koalisi menyatakan niatnya untuk bertindak sebagai perantara yang jujur dalam sengketa internasional, menawarkan landasan netral untuk diplomasi. Ini adalah tantangan langsung terhadap peran tradisional Dewan Keamanan PBB, yang seringkali lumpuh oleh veto dari anggota tetap. Kontra memposisikan dirinya sebagai kekuatan konstruktif untuk perdamaian global, suara akal sehat di dunia yang semakin ditentukan oleh konfrontasi. Inisiatif besar pertamanya adalah menawarkan saluran diplomatik untuk menengahi meningkatnya ketegangan antara NATO yang terpecah dan Fakta Pertahanan Islam Baru Turki, sebuah langkah yang segera memberinya perhatian dan legitimasi global. Munculnya Kontra secara fundamental mengubah peta kekuatan global. Untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin, blok negara-negara non-blok yang kredibel dan terorganisir telah muncul. Ini mewakili sebagian besar populasi dunia dan bagian yang signifikan dan terus berkembang dari ekonomi global. Bagi Amerika Serikat, itu berarti sebagian besar dunia sekarang secara resmi tidak dapat diakses dalam persaingan strategisnya dengan Tiongkok. Bagi Tiongkok, itu berarti ambisinya untuk kepemimpinan global akan menghadapi blok baru yang berpikiran independen yang tidak dapat dengan mudah dikooptasi. Dunia tidak lagi bipolar atau unipolar, itu menjadi sangat multipolar. Dan Kontra adalah kutub terbarunya dan paling bersemangat. Saat tatanan dunia berubah, semua mata tertuju pada Prancis, negara dengan sejarah panjang dan membanggakan dalam kemandirian strategis. Prancis selalu menjaga jarak tertentu dari komando militer NATO yang terintegrasi, warisan Presiden Charles de Gaulle, yang terkenal menarik Prancis dari struktur komando pada tahun 1966. De Gaulle percaya bahwa Prancis tidak boleh pernah menundukkan militernya, dan yang terpenting, penangkal nuklirnya kepada kekuatan asing, bahkan sekutu seperti Amerika Serikat. Tradisi Gaullist yang sangat independen ini dan kepercayaan pada takdir global unik Prancis tetap menjadi kekuatan yang kuat dalam psikis politik bangsa. Krisis saat ini menguji tradisi ini hingga batas akhir. Kepergian Turki, kekuatan militer utama, dan pembangkangan Jerman, mesin ekonomi NATO, membuat aliansi ini sangat melemah. Amerika Serikat yang putus asa untuk menyatukan kembali bagian-bagian yang tersisa, meningkatkan tekanannya pada Paris untuk maju dan mengisi kekosongan kepemimpinan.
Washington ingin Prancis mengintegrasikan kembali pasukannya sepenuhnya, mengalokasikan lebih banyak aset ke sayap timur NATO, dan secara tegas menyelaraskan diri dengan strategi Amerika untuk menghadapi tantangan baru. Intinya, AS meminta Prancis untuk meninggalkan warisan Gaullistnya dan menjadi sekutu yang lebih patuh dan konvensional. Tuntutan ini menciptakan dilema yang mendalam bagi pemerintah Prancis. Di satu sisi, runtuhnya NATO akan menciptakan kekosongan keamanan yang besar di Eropa, membuat Prancis terpapar pada berbagai ancaman tanpa kerangka keamanan kolektif yang, meskipun ada keberatan, telah diandalkannya. Ada argumen kuat untuk bersatu dengan aliansi untuk menunjukkan solidaritas guna melestarikan apa yang tersisa dari tatanan keamanan Barat. Lembaga militer Prancis, khususnya, telah mengembangkan hubungan kerja yang erat dengan rekan-rekan Amerika dan Inggris selama beberapa dekade operasi bersama, dan banyak yang enggan memutuskan hubungan itu sepenuhnya. Di sisi lain, kekacauan yang terjadi juga dilihat oleh beberapa pihak di Paris sebagai peluang bersejarah, dengan Jerman yang menegaskan kemandirian ekonomi dan diplomatiknya, dan Inggris yang masih menavigasi identitas pasca Brexitnya. Prancis adalah satu-satunya negara di Eropa Barat dengan militer besar dan kekuatan nuklir independen. Ini adalah kesempatan bagi Prancis untuk akhirnya mewujudkan impian Gaullist untuk memimpin kebijakan pertahanan Eropa yang benar-benar independen, bebas dari pengawasan Amerika. Eropa pertahanan, dengan Prancis sebagai intinya, bisa menjadi kekuatan super ketiga, alternatif sejati bagi lingkup pengaruh Amerika dan Tiongkok. Istana Élysée terpecah antara mempertahankan aliansi lama dan merebut kesempatan untuk membangun yang baru. Debat di Paris memanas di balik pintu tertutup, tapi tekanan dari Washington tanpa henti dan terbuka. Diplomat dan pejabat militer Amerika menjelaskan bahwa waktu untuk keraguan Prancis sudah berakhir. Mereka butuh komitmen yang jelas, janji dukungan yang tak tergoyahkan. Pendekatan kasar ini malah menjadi bumerang yang luar biasa. Di Paris, ini bukan dilihat sebagai permintaan dari sekutu yang putus asa, tapi sebagai tuntutan arogan dari kekuatan hegemon yang menurun yang terbiasa dengan kepatuhan. Kebanggaan Prancis yang selalu sensitif tersentuh. Momen keputusan telah tiba, dan itu datang dalam bentuk ketegangan dramatis berisiko tinggi. Dalam pidato yang disiarkan televisi ke seluruh bangsa, Presiden Prancis naik ke podium. Pidato itu disiarkan langsung ke seluruh dunia, dan ibu kota dari Washington hingga Beijing hingga Jakarta menahan napas. Presiden memulai dengan mengakui keseriusan situasi dan sejarah panjang Prancis sebagai anggota pendiri Aliansi Atlantik. Tapi kemudian, nadonya berubah. Presiden berbicara tentang era baru, yang membutuhkan pemikiran baru. Dia menyesalkan retorika yang meningkat dan logika konfrontasi yang mencengkeram dunia. Sebuah kritik jelas terhadap pendekatan Amerika. Dia berpendapat bahwa Eropa harus menemukan suaranya sendiri dan tidak terseret ke dalam konflik yang bukan miliknya. Lalu datanglah kejutan besar. Presiden mengumumkan bahwa Prancis memberi Amerika Serikat ultimatum 90 hari. Selama periode ini, Washington harus menyetujui restrukturisasi mendasar aliansi NATO. Tuntutan Prancis radikal. Mereka menyerukan perjanjian baru yang akan membentuk kepemimpinan bersama aliansi dengan satu pemimpin Eropa dan satu pemimpin Amerika Utara. Mereka menuntut agar panglima tertinggi sekutu di Eropa harus, secara bergilir, adalah orang Eropa. Yang paling kontroversial, mereka bersikeras pada kebijakan tanpa penggunaan pertama senjata nuklir dan pengakuan formal otonomi strategis pilar pertahanan Eropa di masa depan dalam aliansi. Ultimatum itu adalah gempa bumi politik. Itu adalah tantangan langsung terhadap kepemimpinan Amerika di dunia Barat. Presiden mengakhiri pidato dengan peringatan keras. Jika kondisi ini tidak dipenuhi dalam jendela 90 hari, Prancis tidak hanya akan secara permanen menarik diri dari Komando Militer Terpadu NATO, tetapi juga akan menangguhkan semua perjanjian kerjasama militer bilateral dengan Amerika Serikat. Ini akan mencakup penghentian dukungan logistik Prancis untuk operasi Amerika di Afrika dan Timur Tengah, dan pencabutan akses ke pangkalan militer utama Prancis. Aliansi itu diambang kehancuran total. Dunia menyaksikan, menunggu tanggapan Washington, tahu bahwa tatanan pasca perang akan hancur untuk selamanya. Rentetan peristiwa, keluarnya Turki, pembangkangan Jerman, pembangunan koalisi Indonesia dan ultimatum Prancis, lebih dari sekadar krisis bagi satu aliansi militer. Ini menandai berakhirnya era pasca Perang Dingin secara definitif.
Periode singkat unipolaritas Amerika yang dimulai dengan runtuhnya tembok Berlin telah berakhir dengan jelas. Dunia tahun 2025 tidak lagi diatur di sekitar satu pusat kekuasaan. Sebaliknya, kita menyaksikan kelahiran sistem global yang benar-benar multipolar, yang dicirikan oleh beberapa pusat pengaruh yang bersaing dan bekerja sama. Ini bukan kembali ke masa lalu, tetapi lompatan ke masa depan yang lebih kompleks dan tidak dapat diprediksi. Amerika Serikat, meskipun masih merupakan kekuatan militer dan ekonomi yang tangguh, tidak dapat lagi mendikte persyaratan kepada seluruh dunia. Aliansi lamanya retak, bukan karena agresi eksternal, tetapi karena perbedaan pendapat internal dan pengejaran kepentingan independen oleh mitra-mitra yang dulunya setia. Munculnya Pakta Pertahanan Islam yang dipimpin oleh mantan sekutu NATO menunjukkan daya tarik koalisi berbasis identitas. Penegasan otonomi Jerman dan Prancis menunjukkan bahwa bahkan inti dunia barat sedang mencari keseimbangan baru. Washington sekarang harus belajar menavigasi dunia di mana ia adalah salah satu kekuatan besar di antara beberapa. Dipaksa untuk bernegosiasi dan membujuk daripada memerintah. Secara bersamaan, munculnya kontra, koalisi netralitas yang dipimpin oleh Indonesia, menandakan pergeseran monumental dalam keseimbangan kekuatan global menuju global selatan. Selama berabad-abad, negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin seringkali menjadi objek, bukan subjek, politik internasional. Mereka sekarang mengklaim agensi mereka, menciptakan institusi mereka sendiri, dan menetapkan agenda mereka sendiri. Blok baru ini bertindak sebagai penyeimbang penting, mencegah dunia terbagi rapi menjadi kubu Amerika dan Tiongkok. Ini memperkenalkan variabel ketiga, keempat, dan kelima ke dalam setiap persamaan global, membuat hubungan internasional menjadi jauh lebih kompleks dan dinamis. Masa depan tidak pasti dan penuh risiko, tetapi juga dengan peluang. Rusaknya tatanan lama dapat menyebabkan peningkatan konflik dan ketidakstabilan karena kekuatan baru berebut posisi. Namun, itu juga dapat mengarah pada dunia yang lebih seimbang dan adil, di mana kekuasaan lebih tersebar luas dan suara-suara yang beragam berkontribusi untuk memecahkan tantangan global. Kepastian besar abad ke-20 telah hilang. Kita telah memasuki era baru fluiditas geopolitik, di mana aliansi bersifat kondisional, netralitas adalah permainan kekuasaan, dan peta pengaruh global sedang digambar ulang di depan mata kita. Dunia lama telah tiada, dan bentuk yang baru saja mulai muncul dari kabut.